Semua di antara kita sebenarnya ada. Nah, dalam kesucian naluri dan kesucian nurani, kadang kita bisa mengatakan suatu kebenaran yang persis sesuai dengan apa yang ada dalam Quran, walaupun kita belum pernah melihat Quran, belum kenal apa itu Quran. Yang pernah saya alami dulu itu tirakatan itu, istilah Jawanya itu mutih, itu hanya makan nasi putih dan air tok, nggak ada yang lain. Itu saya lakukan selama 44 hari. Nah, dalam proses perjalanan istilah Jawa Topo Broto itu sebenarnya banyak sekali hal-hal yang saya pribadi mengatakan itu sesuatu hal yang masih perawan. Kadang-kadang ada kata-kata yang belum pernah aku dengar, belum pernah aku baca di buku-buku. Kadang-kadang saya terheran-heran juga. Terus kadang-kadang ada yang bikin secara tidak sadar susah dikendalikan, itu ingin ketawa lah. Itu yang menjadikan kita hidup itu agak pakewo di masyarakat umum. Nah, sehingga kadang-kadang kalau orang ritual itu biasanya macam orang gila. Itu karena memang bila sudah pada level tertentu itu macam si lahir dan si batin itu dibikin royoan. Dibikin royoan, iya. Jadi terus di situ kadang ada perdebatan antara si lahir dan si batin gitu. Kadang terus kemudian muncul persepsi, oh wong kae saiki gendeng. Iya, kadang-kadang gitu memang. Itu fase seperti itu terjadi setelah selesai puasa atau broto atau bagaimana? Sebenarnya kisaran 2 minggu itu sudah mulai, karena pada saat itu dalam proses itu si nafsu jahat dan si nafsu baik itu saling beradu, saling berebut kekuasaan dalam diri seseorang yang sedang melakukan. Nah, sehingga step by step kita lakukan itu salah satunya terkalahkan, yaitu secara otomatis si jahat di situ tersingkirkan secara otomatis itu, walaupun kita nggak terlalu mengupayakan, cuma kita melakukan itu, sehingga si jahat terkesampingkan. Nah, waktu itu aku biasa rokok itu saya mau ngerokok itu macam ada yang mengendalikan, itu jelek, itu nggak boleh. Habis itu saya udah saya masukkan ke ke dapur itu, ke pawon ya, itu berarti benar-benar bahwa si putih bila kita sedang berada pada level tertentu itu bisa mendominasi ruang batin kita dan pikiran kita. Yang lain terkesampingkan lah. Saat si lahir dan si batin kita terkondisi, itu yang bikin kita agak pakewo itu hati itu rasanya peka. Jadi sensitivitas hati itu membuat kita berperilaku di masyarakat itu keko, takut salah. Contoh sensitivitasnya takut salah. Apa kira-kira Kang? Misalnya ya termasuk tadi ya secara pribadi, kalau mau ngerokok ya hal yang sepele pun seakan ternilai bahwa itu jelek, itu jangan dilakukan. Nah, kadang saya sampai waktu itu orang tua pergi ke Tegal ya, pulang kan biasa bawa sesuatu, kadang bawa lombok, terong, kayu. Nah, itu saya susul. Terus sampai di jalan saya tarik bebannya, saya bawa. Nah, akhirnya kan masih tetap pandangan orang umum mengatakan, oh dia mulai gila itu. Kan gitu. Karena biasanya enggak gitu. Dan hal itu sebenarnya kan hal yang masih lumrah dong. Hal yang masih lumrah, orang yang masih kuat melakukan suatu aktivitas dengan beban yang masih dalam kemampuan dia. Nah, itu kan hal yang lumrah. Tapi tadi aku katakan bahwa hal yang sepele pun seakan di sini terkontrol. Kadang-kadang
mau berperilaku di masyarakat itu macam telur di ujung tanduk, bediding, takut salah gitu, takut salah. Pernah nggak ada semacam kayak gerakan tangan sendiri, tubuh sendiri gitu? Nah, iya pernah kayak gitu. Kadang-kadang ya di masjid waktu Jumatan itu ya, tanpa aku sadari dan susah aku kendalikan itu, menangis itu sampai tersegu-segu itu susah saya kendalikan. Tangan itu langsung mengangkat gini. Oh, kayak ada daya gaib gitu. Iya gitu. Nah, kalau dulu kan saya memang khusyuk melakukan sembahyang itu ya. Cuma setelah akhir-akhir itu dalam perenungan kok kayaknya bertolak belakang. Bertolak belakang dalam artian di situ ada suatu teori-teori yang tumpang tindih. Nah, masalahnya adalah maaf karena aku melakukan ritual itu tanpa guru, tanpa pembimbing. Jadi murni dari dalam diriku sendiri. Dan setengah aku sengaja karena memang belum tentu aku berguru pada seseorang itu cocok dengan alur yang aku jalani. Akhirnya takutnya nanti malah terjadi kontroversi. Sehingga saya menggali apa yang ada pada diri saya sendiri. Karena saya yakin bahwa pada setiap kita sebenarnya kan sudah komplit. Tinggal kitanya yang belum mampu membangkitkan atau belum tahu cara membangkitkannya. Mungkin itu yang dikatakan sebagai orang tertentu mengatakan indera keenam atau sesuatu yang lain. Macam aliran-aliran kan banyak, karena saya sendiri juga sebenarnya belum pernah pergi berguru, kecuali ketika kemudian apa yang melatar belakangi panjenengan untuk melakukan puasa sampai 40 hari itu sebenarnya apa? Kesadaran apa gitu loh. Nah, awal mulanya karena ada rasa kekecewaan ya saya akui dalam hidup itu seakan ada macam setengah frustasi ya. Setengah frustasi. Cuma waktu itu memang karena aku masih termasuk taat dalam beragama ya, taat dalam beragama. Tapi di sisi lain ada perdebatan dalam batinku. Seakan-akan aku terjajah gitu loh. Apakah itu benar-benar mutlak harus begitu? Enggak, jumatan itu rasanya enggak enak. Terus ada pertanyaan gitu dalam batin, kadang ada rasa komplain. Apakah mutlak harus begitu? Akhirnya di situ bertolak dari hal itu. Sebenarnya yang aku ingin ketahui adalah tekondi to yo mentoke agama kuwi. Sebenarnya di situ. Ya otomatis karena tanpa guru dan tanpa pembimbing, saya berjalan sesuai dengan cara dan bahasa yang saya mengerti. Kadang-kadang itu versi tersendiri. Ya, cuman kadang-kadang dari semua di antara kita ya, bukan hanya saya sendiri, bukan. Semua di antara kita sebenarnya ada. Dalam kesucian naluri dan kesucian nurani, kadang kita bisa mengatakan suatu kebenaran yang persis sesuai dengan apa yang ada dalam Quran, walaupun kita belum pernah melihat Quran, belum kenal apa itu Quran. Nah, di situ kan jelas bahwa sebenarnya isinya kan sama, inti dari itu sebenarnya kan ada kesamaan. Yang dilakukan Kang Nyoto benar-benar muncul dan tumbuh dari kemurnian hatinya sendiri. Iya. Dan kalau menurut perspektif orang umum kan itu dikatakan sebagai sesuatu hal yang salah, tapi kenyataannya banyak orang belajar tanpa guru itu banyak, belajar dari pengalaman, perenungan, kontemplasi, kan ya. Dan itu biasanya yang orisinil tanpa campuran-campuran gitu kan.